Steven, ini kan UNTD ini kan juga termasuk perusahaan yang memberikan perhatian begitu ya terhadap keberlanjutan. Sesuai dengan visi juga dari UNTD yang tadi Pak Steven sudah ceritakan di segmen sebelumnya begitu ya. Apa sih Pak sebenarnya program-program dari keberlanjutan atau sustainability yang mungkin sudah dilakukan gitu? Memang kita tentu nggak bisa semau gue ya, semau gue misalnya memproduksi yang membuat udara kita rusak banget gitu. Ya walaupun kita nggak bisa hindarkan juga kalau sedikit banyak mesti ada action, pasti ada efek-efek sampingnya. Ya itu pasti sih. Cuma kita nggak bisa semau gue, kita mesti berkurang gitu, berkurang. Seperti kita juga buat baterai-baterai yang untuk sepeda listrik dan motor listrik itu sehingga orang nggak mempolusikan udara dengan gas. Ya itu kita utamakan. Nanti kelanjutannya mungkin pakai hidrogen. Oke. Hidrogen itu sekarang ini sudah dikembangkan di Cina. Hidrogen tapi masih mahal. Di Cina udah dikembangkan, di Prancis juga udah dikembangkan. Udah diproduksi dan dipakai di jalan-jalan umum. Tapi baru sebagian kecil, karena mahal belum bisa. Karena juga hidrogennya sendiri belum begitu banyak tempat-tempat membeli hidrogen. Baru sebagian produksi hidrogen. Nah itu kita juga dari sepeda listrik akan berkembang ke sana juga. Nanti akan berkembang, kita mengikuti kemajuan-kemajuan perubahan-perubahan masyarakat ini, bagaimana perubahan mereka kita majukan, kita percepat dia punya perkembangan. Misalnya di Cina ada nih sekarang ini, kita akan berusaha mengetahui, kita akan cepat mengikuti begitu. Oke, jadi dari UNTD ini kan sudah melihat begitu ya di negara lain itu seperti di China dan juga di Prancis begitu ya, sudah ada yang memakai tenaga dari hidrogen dan sudah melihat itu ada potensinya juga Pak berarti di Indonesia. Itu akan ada, tapi sekarang ini kelihatannya sih Indonesia masih agak cukup jauh lah, karena di Cina sendiri juga belum bisa populer, belum populer. Saat ini belum bisa kita bicarakan masalah itu karena itu masih baru-baru aja. Teknologinya sudah ada tapi masih mahal begitu ya Pak ya? Masih mahal. Pak selanjutnya juga Pak, mungkin dari UNTD sendiri apa sih aksi-aksi sosial begitu yang sudah dilakukan? Aksi-aksi sosial? Kita banyak sih, misalnya memberikan itu mainan-mainan itu kepada panti-panti asuhan, dan juga ke pemerintahan, ke tentara-tentara itu, kita banyak memberikan mereka untuk pemakaian itu. Kalau dari pemerintahannya sendiri bagaimana Pak? Apa CSR-nya atau mungkin aksi sosialnya begitu Pak? Aksi sosial dari pemerintahan. Yang mungkin bekerja sama begitu. Ya, pemerintah ada memberikan kita juga kalau misalnya kita jual motor 1 unit dikasih berapa juta untuk menunjang pembeli-pembeli ini. Dulu orang beli itu 50 juta misalnya, sekarang 43 juta jadi, atau 25 juta jadi tinggal 18 juta begitu. Jadi berkurang, jadi mensupport kita juga.
Cuma hanya aja saat ini belum dilanjutkan. Itu udah habis masa waktunya. Oke. Oke Pak, kita beralih Pak. Ngomong-ngomong tentang pemerintah juga, mungkin apa harapan dari Pak Stephen sendiri atau dari UNTD begitu ya terkait dengan regulasi-regulasi mungkin ke depannya dan juga regulasi yang sudah berjalan sekarang dari pemerintah? Ya itu pemerintah punya itikat baik untuk membantu perusahaan, membantu konsumen-konsumen membeli motornya lebih murah begitu ya. Itu sih sangat positif, sangat baik. Tapi kadang-kadang ini pemerintah mendengungkan dulu, tapi pelaksananya lambat sekali. Nah ini sehingga orang-orang menunggu. Menunggu pemerintah ini kapan keluarkan nih. Kapan keluarkan. Jadi nggak beli-beli. Itu sangat berefek sama kita. Itu saya harapkan sih bisa cepat aja. Kalau memang mau ya cepat. Jangan lama-lama. Atau jangan didengungkan dulu. Jangan didengungkan dulu. Itu salah satu. Nah, ya ada juga sih kalau misalnya yang dari dulu itu kita harapkan sepeda motor atau sepeda listrik itu regulasi impornya itu untuk yang lengkap itu kalau bisa sih diperketat. Tapi itu udah lama dari dulu kita juga udah utarakan seperti itu. Tapi ini nggak tahu kenapa ini kayak jalannya ada aja di orang bisa masuk tetap. Kalau terkait dengan regulasi pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik bagaimana Pak? Kalau dari kacamata Pak Stephen sendiri? Pemerintah masih kurang begitu mensupport dalam penggunaan kendaraan e-motor ini. Karena kalau seperti di Cina itu di kota waktu itu diberhentikan nggak boleh pakai sepeda konvensional, sepeda gas. Yang bisa masukin STNK-nya itu hanya sepeda listrik, sepeda motor listrik. Nah itu baru dia maju dan sampai sekarang bagus. Itu lebih efektif gitu. Harapannya mungkin Pak? Kalau bisa seperti itu, kita sih tentu sangat senang. Tapi efek-efeknya mungkin kepada sepeda motor yang konvensional itu mungkin juga ada efek yang sangat berat untuk mereka. Jadi masih perlu dipertimbangkan sih. Ya pemerintah saya harapkan sih bisa pertimbangkan masalah itu. Bagaimana caranya ya ini ya pemerintah harus berpikirlah masalah ini. Saya sih harapkan ya tentu bisa bertahap kepada sepeda listrik. Gitu. Ini semoga pemerintah juga mendengar dan juga memberikan perhatian begitu ya Pak ya. Tentunya kita semua berharap. Pak selanjutnya kalau tadi kita ngomong tentang Indonesia, selanjutnya mungkin kita bisa ngomongin sedikit gitu ya mengenai kondisi global saat ini. Kita tahu bahwa dinamika kurs rupiah terhadap dolar AS dan juga ini kebijakan tarif dari Presiden Trump Amerika mengenakan tarif kita 19% begitu ya. Mungkin bisa dikasih mungkin sedikit dari Pak Stephen ini terkait mungkin ada pasti dampaknya ke pasokan rantai begitu ya. Ini dunia ini memang selalu inflasi. Termasuk di Amerika. Amerika sendiri inflasinya sangat besar saat ini. Di Cina juga inflasi besar-besar. Cina nggak terlalu besar, Amerika yang besar saat ini. Indonesia juga inflasi. Indonesia 2 kali bahkan. Di Amerika sendiri
US dollarnya menurun harganya, di sini terhadap US dollar juga menurun lagi, jadi double Indonesia. Itu ya memang ini yang sangat memberatkan kita semua. Pengusaha juga berat karena itu bersaing dan bayar gajinya berat. Dan pegawai-pegawai itu juga dapat rupiahnya menurun. Itu yang sangat berat juga. Ya, ini kalau bicara ini terlalu luas, sangat luas. Tetap optimis dengan adanya tarif Trump ini gitu ya, dengan tantangan global yang ada begitu. Apakah Bapak tetap optimis begitu? Iya, optimis sih. Kita harus optimis. Harus optimis. Kita lihat aja dunia ini berkembangnya kan bagus. Semua maju. Seperti sepeda motor maju, mobil-mobil maju, baju-baju maju, rumah-rumah tambah banyak. Itu kita optimis, tentu harus optimis. Cuma efek-efeknya ini sangat berat juga. Yang perlu dibenahkan banyak juga. Oke, tantangan ini banyak gitu ya, tapi kita berharap juga hal tersebut tidak merembet ke dunia bisnis Indonesia tentunya, ke kita begitu ya.